malam Bapak-Bapak. Saya Marcella Santoso. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk membuat video ini. Saya ingin menyampaikan dari hati saya yang paling dalam terkait dengan perkara pasal 21, kasus timah, kasus CPO, dan kasus gula. Bahwa saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani. Waduh, teman-teman. Akhirnya terbongkar juga. Siapa dalang, siapa orang besar di balik kegaduhan selama ini. Bahkan teman-teman, puluhan artis, influencer ikut terlibat. Demo turun ke jalan, juga mahasiswa meneriaki Indonesia gelap, kegaduhan di RUU TNI. Dan ternyata teman-teman ini bosnya yang sudah jadi tersangka. Membongkar segala. Waduh. Antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Pak Jambitsus, isu Bapak Dirdi, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan Tuh. Indonesia. Waduh. Teman-teman, kalian sudah menandaikan siapa-siapa saja yang terlibat kemarin ini. Yang berteriak paling keras, Indonesia gelap. Bahkan demo turun ke jalan berteriak. Tapi terbaru teman-teman, terbongkar juga ternyata itu petisi adalah pesanan. Waduh. Kalau kita lihat artis-artis, influencer, komedian, itu orang-orang terkenal Indonesia ya. Apakah mereka dibayar, mendapat jatah, buzzer, teriak buzzer? Waduh. Diduga kuat sih. Bahwa saya sangat menyesali dan sangat menyadari bahwa apapun dan bagaimanapun ceritanya, baik itu kelalaian saya tidak mengecek ulang isi konten, ataupun kelalaian dan luputnya saya mengecek dan meneliti kembali dan fokus terhadap apa yang disampaikan, saya menyadari bahwa konten-konten tersebut memberikan rasa sakit bagi pihak-pihak yang terkait dan terdampak. Untuk itu dari hati yang paling dalam saya sampaikan salah, dan saya meminta maaf kepada bapak-bapak dan mungkin pihak lain yang terkait dan terdampak, bahwa saya sejujurnya tidak pernah merasa ada ketidaksukaan atau kebencian secara pribadi, baik dengan institusi, ataupun dengan pemerintahan, ataupun dengan personal. Karena di dalam chat saya dan sudah dimasukkan ke dalam BAP, salah satunya terdapat percakapan yang saya antara dan yang saya sampaikan bahwa ada baiknya juga APH ini seperti Bapak Febri. Dan sebenarnya pendapat pribadi saya juga salut dengan karena penegakan hukum dan semangat penegakan hukum yang begitu tinggi di dalam institusi ini. Akhirnya nangis juga teman-teman. Mungkin teman-teman udah dengar beritanya ya, udah nonton kalau Kejagung menyita uang sebesar 11 triliun rupiah. Ada koma-komanya lagi tuh. Dan ini bos dalangnya. Gimana nih? Gimana kabarnya artis-artis, komedian, public figure yang selama ini turun ke jalan? Kok pada diem ya? Kan ketahuan sekarang. Itulah pendapat pribadi saya, sehingga saya tidak pernah ada kebencian pribadi dengan institusi ini ataupun pemerintah. Bahwa hingga terdapat konten-konten yang ternyata baru saya ketahui banyak dulu di dalam pendidikan ini, saya apapun dan bagaimanapun ceritanya, saya sampaikan terima maaf terutama bagi pihak-pihak yang tersakiti dan bahwa saya tidak bisa melakukan apapun. Saya sebagai manusia, saya hanya bisa meminta maaf. Saya akan mendoakan bahwa
rasa ketidaknyamanan yang dialami oleh pihak yang terkait dan terdampak akan dipulihkan oleh Tuhan dan akan dibalas dengan berkat dan berkah yang selalu berlimpah dan menimbuli perjalanan karir Bapak ke depan dan perjalanan pemerintahan Indonesia yang sangat saya cintai ini. Kalau sudah begini teman-teman, kalau sudah begini bos buzzernya yang mendanai membantah mengenai isu-isu yang selama ini heboh, berarti wajar dong, pantas dong kita curiga terhadap orang-orang yang selama ini berteriak paling keras soal Indonesia gelap lah, kemudian RUU TNI yang bikin gaduh bergejolak, sehingga hal-hal tersebut menghambat daripada kebijakan keputusan pemerintah demi kebaikan rakyat. Waduh, waduh, waduh. Wajar saja ya. Wajar saja kalau selama ini kita curiga. Jangan-jangan demo-demo itu ditunggangi. Ternyata akhirnya pelan-pelan terbongkar juga teman-teman. Nanti kalau dikasih duit, tuh demo untuk koruptor. Hah? Benar ya? Awas lo. Gue heran di Indonesia ada demo mendukung koruptor, gue heran. Presiden Prabowo sebenarnya sudah mengetahui semuanya. Tapi baru terungkap, baru diungkapkan ke publik. Kalau demo-demo selama ini, ya itu titipan dan ditunggangi. Sehingga di sini di momen ini Presiden Prabowo menyentil langsung. Jangan-jangan nanti lu dibayar koruptor untuk demo, lu ikut demo. Aduh, 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 aduh. Rasa bagi kalian-kalian yang selama ini menerima aliran dana ini, ya siap-siap saja dipanggil dan diperiksa. Kemudian, waduh ini yang paling parah. Kemudian nanti karir kalian sampai di sini hancur karir. Buat kalian para media dan orang-orang yang kemarin dibayar sama orang ini ya, sama orang ini untuk menyerang Kejagung, padahal pemerintah lagi bersih-bersih koruptor ya. Kemudian untuk menyerang pemerintah, untuk membuat narasi Indonesia gelap, Betul. RUU TNI. Gue tuh miris ya sama kalian. Jadi ternyata kalian ini dibayar sama orang ini, dibayar pakai duit dari hasil orang-orang korupsi yang ingin memakai jasa dia gitu. Jadi sehina itu kalian ya. Terus berlagak sok menyuarakan hati rakyat. Padahal kalian ini menakut-nakuti masyarakat Indonesia dengan narasi kalian ya. Seolah-olah Mengatasnamakan rakyat. Itulah yang mereka lakukan selama ini. Orang-orang ini influencer, public figure, komedian itu mengatasnamakan rakyat. Kemudian menakuti rakyat. Aduh, teman-teman ini gimana? Indonesia ini besok akan runtuh gitu. Udah nggak ada harapan lagi, udah nggak ada masa depannya lagi gitu. Narasi kalian yang menakut-nakuti masyarakat Indonesia ini ternyata dibayar, padahal banyak orang yang percaya dengan kalian bahwasanya kalian ini berpihak kepada mereka gitu. Tapi sungguh miris gitu, ternyata kalianlah yang dibayar, padahal kalian selama ini teriak paling kencang gitu ya, buzzer pemerintah dibayar pakai duit pajak. Ternyata kalian dibayar pakai duit haram, duit nyolong, duit hasil korupsi. Waduh. Memang kalau kita lihat kan orang-orang ini, para public figure ini berteriak ada buzzer pemerintah yang dibayar pakai pajak negara. Ternyata teman-teman, ternyata mereka berbicara demo bukan atas kepentingan rakyat, tetapi dibayar atas uang haram, hasil korupsi. Waduh. Ya, ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Ya, saya kalau dia memang merasa gelap ya itu hak dia. Tapi kalau saya bangun pagi saya lihat Indonesia cerah. Betul. Iya kan? Kalau saya ketemu petani gembira. Harga pangan peningkatan hasil mereka naik secara drastis. Produksi naik secara drastis.
kita potong semua regulasi yang nggak benar, kita sederhanakan, saudara. Nah, itulah ulah orang-orang ini mencoba menghambat kinerjanya pemerintah. Nah, Presiden Prabowo mengatakan di sini sangat tegas ya teman-teman. Kalau yang gelap kalian ya terserah kalian, tetapi dia merasa Indonesia ini baik-baik saja, bahkan pertumbuhan ekonominya itu lebih baik dengan segala keputusan kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Wah. Siap-siap saja. Siap-siap saja bagi kalian yang terlibat ya. Mungkin hari-hari ini kalian gak bisa tidur nyenyak. Dah dihantui. Sebagai rakyat biasa bersama teman-teman semua, tidak mewakili siapapun selain suara orang-orang yang gelisah hari ini melihat demokrasi kita seperti ini. Teman-teman, ini salah satu ya dari sekian banyak public figure yang ikut demo turun ke jalan kemarin. Ini bukan negara milik keluarga tertentu. Kalau ada nomor dalam undang-undang kemudian hanya dibela untuk keluarga tertentu, saya miris melihat ini semua. Kita tinggalkan segala ego yang ada pada diri kita, kita bersatu karena mereka takut kita bersatu. Oh, kita di sini dikumpulkan karena kemarahan kita. Kita dianggap tolol, teman-teman. Kok jadi lucu sekarang ya ngelihatnya, padahal kalau kita lihat mengatakan mengatasnamakan atas kepentingan rakyat, tapi nyata-nyatanya sekarang teman-teman, nyatanya sekarang akhirnya terbongkar. Waduh. Sekelas public figure ini masa jadi gini sih? Masa menakut-nakuti masyarakat rakyat dengan narasi-narasi seperti Indonesia gelap. Waduh. Ini sebagian ya, sebagian kecil. Masih banyak lagi orang-orang, artis-artis, public figure yang terlibat dalam hal ini. Nah, gimana teman-teman? Gimana menurut kalian atas apa yang barusan kita tonton, kita lihat, kita bahas bersama ini? Silakan tuliskan ya komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.